Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siva Fauzia dari Bimba Nusa Loka. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan belajar di luar kelas hari ke-3. Yang pertama, membuat dan mengupload. Pertanyaannya tema job description. Yang A, jawablah pertanyaan mengenai job description motivator pada kegiatan insidental berikut ini. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Motivator harus mencari tahu penyebab si anak tidak mau masuk ke dalam kelas, atau kita tanyakan kepada mama atau papa di rumah, kenapa si dede atau abang hari ini tidak bersemangat. Dan motivator juga harus membujuk dengan cara bermain, bercerita, atau memberikan motivasi kepada anak. Yang kedua, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Pastinya sebagai motivator harus bisa menanganinya, terus memeluk si anak, terus alihkan perhatian si anak, lalu mengajak si anak bercerita kenapa si dede bisa nangis. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lain? Pastinya kita harus menegur secara halus, lalu kita beri nasihat atau arahan kepada si anak yang mengganggu temannya. Jika si anak tidak mendengarkan, maka kita bisa memindahkan posisi si anak itu agar tidak mengganggu temannya yang lain. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Kalau ada murid yang melamun, motivator harus mengajak bernyanyi, bermain modul baca-bacaan, lalu mengajak anak bicara atau pendekatan pada anak, berikan anak kesibukan yang lain dengan cara metode fun learning agar si anak juga tidak bosan di dalam kelas. Yang B, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator periodik minggu? Membuat naskah atau pesan-pesan motivasi yang akan disampaikan, memberikan motivasi kepada personal atau kelompok, membuat murid merasakan sumber kepuasan diri. Yang C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Pastinya memberikan arahan kepada si anak, memberikan bimbingan, lalu menciptakan fun learning, memberikan motivasi kepada anak dengan cara tos atau peluk kepada si anak. Yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Karakternya pasti kita harus mengamati perilaku si anak, gimana sih sehari-hari dia di rumah gitu kan. Lalu kita bertanya kepada orang tuanya, si dedeknya suka apa mah gitu. Lalu libatkan anak dalam berbagai aktivitas, kayak mencerminkan potensi karakter yang baik. Terus lalu kita mencari kesukaan si anak, kita amati pembicaraannya, dengarkan ketika si anak sedang berbicara, lalu perhatikan apa yang membuat anak tergerak melakukan sesuatu. Motivator mengajak anak memilih buku cerita dengan tema yang menarik.
Yang kedua, membuat dan mengupload video. Pertanyaannya, tema dan tugas tanggung jawab motivator A. Jawablah pertanyaan mengenai target di kelas Bimba A, I, U, E, O berikut ini. Yang pertama, apa target suasana dalam kegiatan di kelas Bimba A, I, U, E, O yang harus dicapai oleh motivator? Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan antusias, menciptakan lingkungan yang tenang, yang nyaman, memberikan materi pelajaran yang sesuai dengan kemampuan si anak, lalu menumbuhkan minat baca dan minat belajar si anak sejak usia dini. Yang kedua, bagaimana cara motivator mencapai target atau tugas di kelas Bimba A, I, U, E, O? Pastikan anak senang dalam proses belajar di dalam kelas. Motivator juga harus memiliki komitmen, disiplin dengan prinsip fun learning dengan sesuai kemampuan si anak. Yang B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Motivator harus menciptakan fun learning bagi si anak, lalu kita membimbing anak untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar sejak usia dini, menerapkan metode Bimba dengan disiplin, memberikan motivasi kepada anak dengan cara memberikan reward. Motivator harus memahami karakter dan kesukaan anak, menjadikan suasana di dalam kelas menyenangkan agar proses belajar dan bermain anak tidak merasa bosan atau merasa gelisah. Yang C, jawablah pertanyaan mengenai tanggung jawab motivator di kelas. Yang pertama, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas aman? Pastinya motivator mengenali karakter, kesukaan, dan kemampuan anak, lalu memberikan materi pembelajar yang sesuai dengan kemampuan si anak. Kita juga harus menciptakan suasana yang menyenangkan. Kita harus menjaga kebersihan di dalam kelas, selalu rapi. Dua, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Pastikan anak merasakan nyaman di dalam kelas saat mengikuti kegiatan pembelajar. Lalu buat anak senang, kita juga harus mengenali karakter dan kesukaan anak. Ajak anak bermain sambil belajar. Pastinya selalu memberikan reward kayak pujian, tos, atau pelukan agar si anak merasa nyaman di dalam kelas. Yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Kita harus memberikan rasa nyaman pada murid, dan juga harus mengenali karakter anak. Motivator juga harus selalu memperhatikan anak di dalam kelas, memberikan reward, memberikan apresiasi. Motivator harus menciptakan suasana yang menyenangkan, memfasilitasi anak dalam proses adaptasi. Yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Menjelaskan cara bermain sambil belajar dengan bahasa yang mudah dimengerti si anak. Memilih permainan edukasi yang dapat mengembangkan sikap dan produktif pada anak. Lalu memvariasikan kegiatan belajar agar anak tidak jenuh. Ajak anak bernyanyi, melukis jari, atau mewarnai. Yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Pastikan anak mau belajar tanpa paksaan, agar anak memiliki minat belajar sejak usia dini. Memfasilitasi anak dengan materi pembelajar yang sesuai dengan kemampuan dan kemauan si anak. Selalu menciptakan fun learning.
di dalam kelas agar anak senang. Motivator harus melihat kemampuan anak agar anak tumbuh minat belajar, agar anak memiliki minat, rasa ingin tahu, dan memiliki minat belajar sejak usia dini. Yang keenam, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahap perkembangan? Biasanya kita sebagai motivator melakukan evaluasi, membimbing anak secara bertahap, dan pastinya menyenangkan, memberikan pelajaran yang sesuai dengan minat dan kemauan anak, agar si anak tahu nih apa yang ia suka. Jadi agar kita bisa melihat karakter si anaknya, agar kita juga bisa mengembangkan minat baca dan minat belajar si anak. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.